Ada yang mengkritisi maklumat dengan berbagai data atau informasi latar belakang historis atau sejarah yang saya melihat itu tidak memiliki informasi yang cukup untuk dikemukakan sebagai alasan untuk menolak maklumat ulama atau majelis ulama. Ada yang mengatakan bahwa belum pernah terjadi dalam sejarah masjid ditutup. Nah, apakah pernyataan seperti ini benar adanya? Tidak benar. Bagi orang-orang yang membaca kitab-kitab tarikh, silakan merujuk kepada kitab Al-Imam Ibn Katsir atau kitab Al-Imam Ibn Al-Athir, atau mungkin juga kitab Al-Maqrizi, atau mungkin merujuk juga ke kitab Al-Imam Ibn Hajar Badlul Ma'un. Banyak catatan-catatan dan itu tidak dikeragui lagi bahwa memang itu terjadi dalam sejarah perjalanan umat Islam, bahwa berkali-kali wabah melanda dan akibatnya masjid ditutup. Tidak ada orang yang bisa melakukan salat lagi ketika itu. Nah, apakah peristiwa itu luput dari perhatian orang-orang yang terus ingin melemahkan maklumat ulama demi untuk menjaga kemaslahatan umat? Saya ingin mengajak kita untuk melanjutkan penjelasan tentang Ta'un Amawas tadi. Kita tahu bahwa setelah Umar bin Al-Khattab kembali ke Madinah, Syam dipimpin oleh panglima pasukan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk yang syahid terkena oleh wabah ini, termasuk istri beliau. Kemudian kepemimpinan berada di tangan sahabat Nabi yang lain, Mu'adz ibn Jabal. Mu'adz ibn Jabal juga syahid tertimpa oleh wabah ini, termasuk putra beliau Abdurrahman. Nah, ini juga menjadi catatan penting bahwa wabah itu tidak memilih terkadang keimanan seseorang, tidak memilih terkadang suku bangsa seseorang atau kelas sosial seseorang. Perlu diingat itu. Wabah kadang menimpa siapa saja yang berada di dalam negeri itu. Makanya Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa wabah ini adalah azab, ta'un, azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kufur, tetapi menjadi nikmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi ingat, hadis itu juga memperkuat sebenarnya maklumat ulama dan fatwa majelis ulama, yaitu menetap di rumah dalam kondisi wabah. Karena dalam hadis itu dikatakan siapa saja yang berada di daerah wabah, wa yamkuthu fi baitihi, dan menetap di rumahnya, sabiran muhtasibah, dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah. Perhatikan kalimat yamkuthu fi baiti, menetap di rumahnya. Nah, orang ini mendapatkan pahala orang yang syahid. Malah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mensyarahkan hadis ini, di antara kemungkinan maknanya dari sisi mantuknya, orang yang selamat atau orang yang meninggal dalam keadaan wabah selama dia ikuti petunjuk yang diberikan oleh Nabi itu,
yamkuthu fi baiti, menetap di rumahnya dalam keadaan sabar dan berharap pahala, meningkatkan ibadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabarnya dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadahnya di rumahnya dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mendapatkan pahala syahid walaupun tidak meninggal. Itu kata Imam Ibnu Hajar dari sisi mantuk atau zahir dari lafaz hadis tersebut. Nah, dengan demikian maka apakah fatwa para ulama untuk menetap di rumah tidak memiliki alasan yang kuat? Nah, kalau kita katakan secara historis tidak pernah terjadi berulang kali di dalam sejarah, dan itu diketahui oleh para ulama, berarti itu adalah fatwa mereka di zaman itu. Nah, mari kita renungkan lagi kisah tahun Amawas tadi. Setelah Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu wafat syahid karena wabah Amawas itu, maka kepemimpinan berada di tangan sahabat Nabi Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana sikap Amr bin al-As? Sikap Amr bin al-As adalah mengkaji apa sebenarnya karakteristik dari wabah ini. Akhirnya beliau sampai kepada kesimpulan dari hasil diagnosa dan observasi beliau bahwa beliau melihat wabah ini yasta'ilu isti'alan nar, menyala bagaikan menyalanya api. Artinya dia akan berkobar seperti kobaran api. Bagaimana api berkobar? Selagi ada kayu kering, selagi ada bahan atau objek yang akan dibakarnya, dia tidak akan padam. Nah, karena itu, apa sikap yang diambil oleh Amr bin al-As? Fatajabbalu. Maknanya, tafarraqu fil jibal. Silahkan kalian berpencar. Naiklah ke bukit-bukit. Naiklah ke gunung-gunung. Menghindarlah dari tempat wabah, pusat wabah terjadi. Nah, apakah waktu itu para sahabat atau kaum muslimin yang ada pada waktu itu ribut dengan bagaimana Jumat kami, bagaimana solat jamaah di masjid kami? Nah, walaupun ada perdebatan yang terjadi antara Amr bin al-As dengan Abu Wa'il al-Huzali, atau ada yang mengatakan itu adalah Syurahbil bin Hasanah, tapi perdebatannya bukan dalam perkara salat berjamaah akan tinggal dengan menyingkir ke gunung, Jumat tidak akan bisa dilakukan karena menyingkir ke bukit-bukit, bukan perkara itu. Nah, akhirnya Amr bin al-As istiqamah dengan sikapnya. Beliau bersumpah, wallahi, demi Allah kita tidak akan bermukim di tempat ini. Beliau yang keluar, diikuti oleh orang banyak, dan dengan demikian berakhirlah wabah. Nah, memutus mata rantai penularan itulah yang dilakukan oleh Amr bin al-As. Tampaknya apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah dipraktekkan oleh para sahabat. Hari ini pula lah yang dituntut oleh majelis ulama. Saya berharap umat juga memahami perkara ini, bahwa majelis ulama dan para ulama termasuk di Sumatera Barat ketika mengeluarkan fatwa, mengeluarkan maklumat, mempertimbangkan berbagai aspek keilmuan dan mendengarkan pula berbagai informasi akurat dari fakta-fakta kenyataan di lapangan dan data-data ilmiah yang mesti masuk dalam pertimbangan ketika menyampaikan maklumat dan merumuskan fatwa. Nah, apakah dengan usaha seperti itu kemudian ulama dituduh bahwa ulama ingin menghancurkan masjid, kemudian dipakai ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Sadarlah wahai kaum muslimin, para ulama mengingatkan kita untuk solat di rumah dalam kondisi wabah telah sampai ke tingkat
membahayakan, kemudian dikeluarkan maklumat. Tiadakan dahulu salat Jumat. Bukan tidak beribadah. Salat Jumat ditiadakan, azan tetap dikumandangkan, salat berjamaah di masjid ditiadakan, azan tetap dikumandangkan, dengan mengingatkan kepada umat, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kamu sekalian. Jumat ganti dengan salat zuhur. Apakah ulama berarti menutup masjid untuk melarang orang berzikir menyebut nama Allah di dalamnya? Tidak. Ayat itu tidak bisa dipakaikan kepada kasus ini. Karena ulama mengingatkan umat bukan untuk menghentikan menyebut nama Allah di dalamnya, tetapi untuk menyelamatkan umat, untuk kemaslahatan umat. Itu bukan menghentikan secara total, tetapi sementara kondisi kita seperti ini. Kalau seandainya umat patuh dengan ini, dan kita putus mata rantai penyebaran ini, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa beribadah dengan tenang, tanpa ada ancaman dari wabah, dari virus. Tetapi kalau kita masih saja berkeras hati menjalankan sesuai dengan apa yang kita inginkan, apakah kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di negara lain yang lalai, yang masyarakatnya tidak disiplin? Nah, terus bagaimana dengan tempat-tempat perkumpulan lain? Kenapa Majelis Ulama hanya berbicara masjid? Kenapa Majelis Ulama hanya mengingatkan orang yang salat? Kenapa tidak mengingatkan pasar dan lain-lain? Wahai kaum muslimin, kita di dalam kehidupan bersama sudah menjadi ketentuan saat ini. Ya mau tidak mau, kita telah dibagi di dalam tugas masing-masing. Majelis Ulama tentu tidak mengurus kerumunan pasar. Majelis Ulama tidak mengurus kerumunan di tempat wisata. Majelis Ulama memberikan fatwa kepada umat secara khusus terkait dengan perkara ini. Tapi bukan berarti Majelis Ulama tidak memberikan nasihat kepada pihak yang bisa mengambil sikap dan kebijakan tentang itu. Nah, bukankah sekarang sudah diperingatkan, bahkan sudah ditutup tempat-tempat wisata, sudah ditutup tempat-tempat hiburan, sudah diingatkan umat dengan berkumpul walaupun tidak di masjid, walaupun di antara mereka ada yang belum mematuhi itu. Tapi apakah ketidakpatuhan orang dengan himbauan peringatan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak patuh pula dengan maklumat dan fatwa yang dikemukakan, yang dikeluarkan oleh ulama? Saya rasa itu bukan alasan yang tepat. Nah, dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada pihak-pihak yang berwenang. Kami ulama begitu prihatin melihat kondisi sekarang. Karena itu, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kami keluarkan fatwa. Kami sampaikan maklumat dengan rasa takut dan rasa sedih. Berlinang air mata kami ketika kami harus menyampaikan, mengatakan hal ini. Betapa beratnya tanggung jawab yang harus kami pikul kelak dengan kondisi seperti sekarang. Tetapi demi kemaslahatan, demi untuk menjaga umat Islam, dari menjaga jiwa umat Islam, jangan sampai umat ini terkorban dengan pengorbanan yang begitu besar yang sepatutnya bisa kita cegah tapi tidak kita lakukan. Demi itu makanya kami keluarkan maklumat, hentikan untuk sementara berjamaah di masjid, lakukan di rumah. Hentikan untuk sementara Jumat di tempat-tempat yang wabah telah mengkhawatirkan, seperti di negeri kita di Sumatera Barat sudah sampai ke tingkat berisiko tinggi. Ganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Tetapi saya tidak menutup mata dan tidak menepis pernyataan sebahagian dari masyarakat. Kenapa orang-orang yang memiliki kewenangan ada yang lalai dalam mengingatkan umat di tempat lain? Bahkan masih ada saja kerumunan-kerumunan yang tidak mesti. Tapi umat juga harus mengerti kenapa
sebahagian tempat tidak bisa ditutup. Karena itu kebutuhan daruri. Tempat menjual makanan misalnya. Dari mana umat akan mendapatkan makanan pokok mereka? Nah, karena itu kita himbau pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak yang berwenang, komitmenlah di dalam menjalankan pemutusan rantai penularan ini. Dan juga kenapa Majelis Ulama menghimbau para perantau? Apakah kami tidak rindu bertemu dengan saudara-saudara kami? Anak-anak kami tentu rindu. Apalagi momentumnya akan tiba Hari Raya Idul Fitri yang menjadi suatu tradisi bagi kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang merantau. Ada tradisi pulang bersama. Kami memahami dan memaklumi. Teragaknya kami atau kerinduan kami tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi apa kondisi yang akan terjadi apabila dalam keadaan seperti sekarang? Saudara-saudara, dunsanak kami yang berada di perantauan, kemudian pulang, eksodus, pulang ke kampung karena berbagai pertimbangan. Yang semula berada di tempat-tempat di situ daerah zona merah wabah berjangkit. Dan kita tidak tahu apakah kita yang dari rantau ini membawa virus itu ke kampung kita, bertemu dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan nusanak, famili, karib kerabat, yang bisa jadi kita tularkan. Dan kita tahu kesiapan daerah kita, negeri kita dalam mengantisipasi kalau seandainya wabah ini meningkat. Fasilitas kita, tenaga medis kita tidak siap. Tidakkah kita mendengar selama ini bagaimana petugas-petugas medis kita menjerit, memohon agar mereka dilengkapi dengan alat pelindung diri. Padahal mereka akan berhadapan dengan bahaya yang mempertaruhkan nyawa mereka. Apakah tidak ada alasan yang tepat kalau kami mengatakan sabarlah dahulu jangan pulang? Apakah alasan yang kami pertimbangkan itu mengada-ada? Coba direnungkan wahai kaum muslimin. Keadaan bukanlah keadaan normal. Ini adalah keadaan yang sudah sampai ke tingkat darurat yang mengkhawatirkan kita semua. Nah, karena itu saya berharap pemerintah juga istiqamah, komitmen. Jangan jadikan birokrasi sebagai hambatan untuk kita bersikap demi menjaga nyawa dari masyarakat. Ingat, sistem dibangun, birokrasi dibuat bukan hanya untuk menjalankan rutinitas, tetapi birokrasi dan sistem itu dibuat untuk apa? Untuk menjaga rakyat, menjaga masyarakat. Karena itu sudah saatnya pihak yang berwenang di Sumatera Barat ini hentikan dahulu masuknya orang ke Sumatera Barat. Hentikan dahulu kedatangan orang ke Sumatera Barat. Dan hentikan dahulu keluarnya orang Sumatera Barat dari Sumatera Barat. Apakah itu yang disebut dengan lockdown atau dengan istilah karantina wilayah? Apapun namanya, mobilitas yang masih saja terjadi antara luar provinsi masuk ke dalam provinsi keluar, apabila itu terjadi, maka apa yang kami fatwakan, apa yang kami sampaikan berupa maklumat agar masyarakat menetap di rumah, beribadah di rumah, tidak akan efektif. Wahai para pemimpin, fahamilah ini. Kami sudah ingatkan umat untuk jangan berkumpul. Bahkan salat berjamaah saja kami ingatkan sementara jangan lakukan di rumah. Salat Jumat saja untuk sementara kita tiadakan, lakukan di rumah. Tapi para pemimpin tidak menghambat orang yang akan membawa bahaya ini ke dalam daerah kita. Apakah ini suatu sikap yang adil? Tentu tidak adil. Nah, karena itu beranilah bersikap.
kedepankanlah rasa hibah kita kepada masyarakat. Kedepankanlah pertimbangan menjaga nyawa, jiwa. Kalau memang kita ingin menyelamatkan umat ini, ada suatu kesepakatan bersama kita. Walaupun tidak dengan ijtima', tetapi saya melihat tidak ada yang berbeda pendapat dari berbagai pihak. Intinya adalah putuskan rantai penyebaran, putuskan mata rantai penularan. Berbagai pihak berkata demikian, tetapi implementasinya terkadang tidak sesuai dengan pernyataan kita. Apakah kita akan terus menunda-nunda sehingga terkorban sekian banyak masyarakat kita? Pilihan terpulang kepada kita. Tetapi ingat, pilihan itu akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.